Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa channel Trenggalek TV Al-Uswah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pembahasan atau di dalam majelis pembacaan kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Syekh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan apa nasihat beliau terkait seorang guru, ya. Nah, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, "Wa man sa'adathu as-sa'adatu fawajada shaykhan kama dzakarna." Seandainya siapapun orang yang mendapatkan pertolongan, ya, dia diberikan kebahagiaan karena dia mendapatkan seorang syekh yang ciri-cirinya telah kami sebutkan. Wa qabilahu syekh, dan syekh menemukan dan menerima dia sebagai murid. Fayambagi an yahtarimahu zahiran wa batina. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu, seorang yang mencari kebenaran, untuk menghormati syekhnya itu baik secara zahir dan batin. Nah, kenapa begitu ayuhal muslimun? Karena mendapatkan guru itu berat, susah. Ya. Mencari guru yang benar-benar dan itu memiliki sifat-sifat yang mendekati atau dia multazam kuat dalam mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu susah, ya. Jarang atau susah kita mendapatkan seorang syekh atau guru yang dia itu benar-benar sudah melatih dirinya itu sebagai seorang guru yang seharusnya. Seorang guru yang seharusnya itu, ya, seperti atau dia benar-benar berazam kuat dan benar-benar mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Seperti kemarin disebutkan qanaah, tawakal, kemudian tidak tamak dan seterusnya, itu penting dimiliki oleh seorang guru. Ya, lembut, tawadhu, ya, tumanina, jujur, sabar, bersyukur, ini semua adalah sifat-sifat seorang guru yang tidak semua orang bisa mendapatkannya atau mendapatkan guru yang seperti ini. Maka ayuhal muslimun, ketika seseorang itu mendapatkan guru yang seperti ini, itu bagaikan sebuah mutiara. Maka kebahagiaan di atas kebahagiaan jika seseorang itu ditakdirkan oleh Allah SWT bertemu dengan guru yang benar. Nah, maka setelah dia dapatkan atau dia temukan guru tersebut, jangan sampai dia menyia-nyiakannya. Dan jangan sampai dia menghinakan gurunya. Hendaknya benar-benar dia bersungguh untuk memuliakan gurunya secara zahir, secara lahiriah dan batin. Kita lanjutkan kata Syekh. Amma ihtiramuz zahir, adapun memuliakan guru secara zahir.
fahuwa alla yujadilahu, yaitu dengan tidak mendebatnya. Jangan sampai seseorang itu mendebat guru. Wala yashtaghila bil ihtijaji ma'ah fi kulli mas'alatin wa in alima khata'ah. Ya. Dan dia tidak sibuk berhujjah atau membantah syekh, hujah-hujah dalam setiap masalah. Wa in alima khata'ah, meskipun dia mengetahui kesalahan. Wala yulqiya baina yadayhi sajjadatahu, jangan sampai dia seorang murid menggelar sejadahnya di depan syekh illa waqta ada'is shalah, kecuali memang sudah masuk waktu sholat. Jangan menyibukkan syekh dengan yang lain. Fa idza faragha yarfa'uh, kalau dia sudah selesai sholat diangkat sejadahnya agar tidak mengganggu syekh. Wala yukthira nawafilas salati bihadratihi, jangan sampai dia memperbanyak sholat sunnah ketika syekhnya sedang hadir. Kenapa? Agar banyak mengambil manfaat dari syekhnya. Karena syekh tidak mungkin akan menunggunya lama. Sholat sunnah, ya, itu kebaikannya untuk dirinya sendiri. Diri seorang thalib itu sendiri. Akan tetapi ilmu itu ketika dia dapatkan dari gurunya, dia sibuk mengambil uh, ilmu dari gurunya, maka nanti ilmunya ini akan bermanfaat untuk orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Nah, maka sebagian ulama mengatakan, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah taala, ini ahabbu, sesungguhnya aku cinta an yuraji' darsi, aku lebih senang memurajaah pelajaran-pelajaranku min salati al-lail, daripada salat malam. Sebagian ada yang mengatakan demikian. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, au kama qala Syafi'i. Ya. Sebagaimana yang disampaikan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu lebih me, menyukai untuk memurojaah sampai pagi daripada semalam suntuk sholat malam. Nah, kenapa? Karena kebaikannya, kalau untuk sholat, kebaikannya hanya untuk dirinya pribadi. Sementara ketika dia memurojaah Al-Quran, membaca Al-Quran, belajar, atau belajar ilmu-ilmu yang lain, memurojaah ilmu-ilmu yang lain, maka kebaikannya itu untuk orang lain juga, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Nah, kita lanjutkan. Kemudian ayuhal muslimun, kata beliau, wa ya'malu ma ya'muru syekhu minal amali biqadri wus'ihi wa taqatih. Dan dia mengamalkan apa yang diperintahkan oleh syekhnya berupa amalan biqadri wus'ihi wa taqatih, sesuai atau sesuaikan dengan kemampuannya dan kesiapan. Jadi dia harus benar-benar siap-siap, ya. Dan dia harus beramal dan apa yang diperintahkan oleh syekhnya. Dia harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh syekh. Tentunya sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Wa amma ihtiramul batin, adapun memuliakan syekh dalam hal batin, fahuwa anna kulla ma yasma'u minasy-syaikhi wa yaqbalu minhu fi zahir. Dan yaitu yang dimaksud dengan memuliakan syekh secara batin adalah setiap apa yang dia dengar dari syekhnya dan dia terima dari syekhnya secara zahir, la yunkiruhu fil batin. Jangan sampai dia mengingkarinya secara batin. Contohnya ketika syekhnya mengatakan, kamu harus rajin sholat, kamu harus begini, kamu kerjakan sholat sunnah ini sebanyak-banyaknya agar diampuni Allah misalnya.
Maka ketika dia di depan syekhnya mengatakan, iya saya sanggup dan cukup, maka ketika dia sendirian nanti, ketika di dalam hatinya pun dia harus mengikuti apa yang diarahkan oleh syekh. Sebagaimana dia tadi menyanggupi ketika secara zahir. Jangan hanya di zahir saja, tapi di dalam hatinya dia mengingkari apa semua yang disampaikan oleh syekhnya. Nah, ini tidak benar yang seperti ini. Nah, kita lanjutkan. La fi'lan wala qawlan, tidak ucapan maupun tidak perbuatan maupun ucapan. Artinya semuanya harus diterima. Nah, li'alla yattasimal bin nifaq, li'alla yattasima bin nifaq wa illam yastati' yatruku suhbatahu ila aywafiqa batinu zahirahu. Nah, agar apa? Agar dia tidak memiliki tanda-tanda kemunafikan. Jadi, secara batin dia tidak setuju dengan syekh, tapi secara zahir dia pura-pura setuju. Secara batin dia tidak senang apa yang diperintahkan oleh syekhnya, tapi secara zahir dia pura-pura setuju. Nah, ini hal-hal seperti ini adalah nifak, tanda-tanda nifak. Maka kata syekh, lebih baik engkau meninggalkan guru tersebut sampai nanti batinmu menyetujui apa yang dilakukan oleh zahirmu. Nah, jadi kalau memang ini terjadi, maka tidak bermanfaat ilmu yang didapatkan dari syekh. Nah, maka harus sungguh-sungguh untuk bisa mengamalkan baik secara batin, baik secara zahir dan batin. Nah, kita lanjutkan. Kata syekh, wa ayyahtariza an mujalasati sahibis su'. Hendaknya dia benar-benar bersungguh-sungguh untuk menghindari, menjauhi duduk bersama orang-orang yang buruk, orang-orang yang memiliki kebiasaan buruk. Liyaksura wala wilayata syayatinil jinni wal ins min sahni qalbihi. Agar apa? Agar dia bisa menghancurkan, ya, wilayah syaitan dari bangsa jin dan manusia di dalam piring hatinya. Artinya jangan sampai dia sudah bersungguh-sungguh untuk membersihkan hatinya, bertemu dengan syekh yang baik. Kemudian setelah itu dia di belakang syekhnya dia malah berteman dengan orang-orang buruk yang mana akhirnya ini membuat syaitan semakin mudah untuk menguasainya dan semakin mudah untuk membisikkan sesuatu yang buruk di dalam hatinya. Fayusaffa an lawthis syaitaniyah, dan hendaknya dia benar-benar membersihkan dari kotoran-kotoran syaitan, maksudnya gangguan-gangguan syaitan, ya, yang disampaikan oleh syaitan, dibisikkan oleh syaitan dalam dada. Wa ala kulli halin ay yakhtara al-faqra 'ala al-ghina. Kalau bisa, ya, ala kulli hal, di beberapa keadaan atau di semua keadaan hendaknya dia bisa memilih syekh yang fakir, 'alal ghina, atau teman yang fakir daripada yang kaya. Kenapa? Karena teman yang kaya itu terkadang bisa menarik dia untuk kembali ke jalan yang buruk. Tapi ketika dia berteman dengan orang-orang yang miskin, fakir, nggak ada kadang-kadang keinginan dari orang-orang yang fakir untuk mengajak dia berfoya-foya. Apa yang untuk makan saja kadang-kadang susah. Nah, bagaimana lagi mereka akan memikirkan hal-hal yang bisa membuat mereka mabuk-mabukan misalkan atau berfoya-foya dengan kehidupan dunia, nggak mungkin. Maka ini salah satu jalan agar kita bisa
Selamat berteman itu cari teman-teman yang fakir. Agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Unzur ila man huwa asfala minkum." Lihatlah orang yang berada di bawah kalian, wala tanzur man huwa fawqakum. Dan jangan kalian melihat kepada orang yang di atas kalian dalam masalah dunia, dalam masalah harta, dalam masalah kedudukan, dalam masalah jabatan dan keturunan. Lihat yang berada di bawah kalian. Agar apa? Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Karena itu akan lebih membuat kalian tenang dan tidak mencela nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan atas kalian. Artinya kalian bisa bersyukur ridha terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang kalian lihat hanya dalam masalah dunia adalah orang-orang yang selalu di atas Anda, maka Anda akan merasa kalah terus dalam masalah dunia. Sehingga muncul rasa rakus dan tamak di dalam hati. Lihat si fulan bawa mobil, sementara kita pakai motor. Kita ingin beli mobil. Setelah kita beli mobil, lihat si fulan mobilnya adalah mobil yang lebih tinggi. Tipenya dia juga ingin untuk dapatkan itu. Setelah dia dapatkan tipe yang sama, ternyata si fulan sudah mengganti mobil dengan merek yang lain. Yang lebih bagus lagi. Akhirnya dia juga sakit hati. Dia pengen juga beli yang dengan merek yang sama. Setelah dia beli merek yang sama, ternyata si fulan ya mendapatkan atau mengganti mobil dengan mobil yang lebih bagus lagi. Ya, maka akhirnya dia merasa kalah terus dalam masalah dunia. Terpacu dirinya untuk mengalahkan orang yang dia lihat eh, berganti-ganti mobilnya. Nah, ini berat ayolah muslimun. Maka hendaknya kita mencari teman atau sahabat yang dia itu fakir agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, nah, "Tsumma i'lam anna at-tasawuf lahu khaslatan." Kata beliau inti dari pembahasan tasawuf, inti dari pembahasan tazkiyatun nafs kalau di zaman kita sekarang adalah dua, yaitu al-istiqamatu was-sukun 'anil haq. Ya, istiqamah dan senantiasa berada di atas kebenaran. Itu inti. Faman istaqama, barang siapa yang dia itu bisa istiqamah. Wa ahsanu khuluqahu bin nas, dan dia memperbaiki akhlaknya di hadapan manusia. Wa amalahum bil hilm, dan dia bisa bermuamalah dengan manusia secara lembut. Fahuwa sufin, maka dia termasuk orang yang sufi, yaitu yang bisa membersihkan hatinya dari kejelekan-kejelekan dan keburukan. Dalam bahasa kita sekarang orang yang ihsan, orang-orang yang benar-benar mukmin. Ini istilah-istilah sufi di zaman sekarang, di zaman belakangan sudah tercemar dan adanya pemahaman-pemahaman khurafat, pemahaman dari ilmu kalam dan seterusnya. Maka para ulama lebih senang menggunakan istilah tazkiyatun nafs. Nah, kata Syekh, wal istiqamatu ya ayyufdiya hifdha nafsihi li nafsihi. Istiqamah adalah dia berusaha untuk sungguh-sungguh menjadikan bagian dirinya untuk dirinya. Tetap agar tidak kemana-mana. Terus istiqamah. Ketika dia menjadikan sholat itu adalah kewajiban dia, maka tetap dia harus mengerjakan sholat terus menerus. Nah, wa husnul khulqi bin nas, dan memperbaiki akhlak kepada manusia. Wa alla tahmilan nas ala muradi nafsik. Jangan sampai ya, yaitu husnul khulqi bin nas maksudnya adalah jangan sampai membawa manusia ke dalam apa yang engkau inginkan. Nah, istiqomah adalah engkau terus menjadikan dirimu berada di atas apa yang engkau inginkan. Sementara husnul khuluq bin nas maksudnya adalah
yaitu terus engkau engkau tidak membawa manusia atau engkau tidak menggiring manusia sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Enggak mungkin. Dunia ini tidak berjalan seperti itu. Yang dilakukan haruslah kita ini menjadikan diri kita sendiri, ya, memaksa diri kita sendiri agar sudah apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh mengatur orang atau menimbang orang lain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bal tahmilu nafsaka ala muradhim, akan tetapi baiknya kita itu membawa jiwa kita sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Malam yukhalifus syariat. Malam yukhalifus syar'a, selama tidak bertentangan dengan syariat. Artinya, ya, yang diinginkan oleh Syekh adalah jadi di dalam bermuamalah dengan manusia, yang kita lakukan adalah apa kewajiban kita kepada mereka. Dan kita jangan sampai menggiring manusia agar apa hak kita yang wajib manusia tunaikan. Kalau itu yang menjadi potokan kita, maka kita tidak akan bisa mendapatkan manusia yang baik. Tidak akan bisa kita bermuamalah dengan manusia yang dengan cara yang baik. Kalau itu yang kita cari. Kalau patokannya adalah apa hak kita yang harus ditunaikan oleh orang lain kepada kita. Kita ini pengen kita ini pengen dipuji. Kita mengharap terus kepada manusia, maka ini kesalahan. Tapi ya, sebaiknya kita harus beramal dan apa yang menjadi kewajiban kita. Ya, kita ketika ada seorang muslim yang baik, kita sanjung, kita doakan. Ketika ada ini kita tolong, ketika ada kebutuhannya kita tolong. Jangan sampai kita berharap balas budi, atau jangan sampai kita mengharapkan manusia berbuat baik kepada kita. Nggak mungkin. Bisa jadi orang-orang itu tidak paham, sehingga akhirnya ketika kita tidak mendapatkan apa yang menjadi ekspektasi kita, akhirnya kita marah dengan manusia dan kita mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang tidak bisa uh, apa namanya diajak bermuamalah dengan baik. Enggak, tidak seperti itu. Yang menjadi tanggungan kita adalah apa yang harus kita lakukan berupa kebaikan kepada manusia, bukan apa yang harus manusia lakukan berupa kebaikan pada kita. Enggak. Nah, begitu yang harusnya dilakukan. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillah taala, ya. Tapi intinya tadi, ya, di ujung apa yang ingin saya sampaikan adalah asal yang dilakukan manusia itu sesuai dengan syariat. Jangan sampai kita juga merasa malu ketika kita diajak bermaksiat, misalkan minum khamr, na'udzubillah min dzalik. Karena kita malu kalau kita tidak mengikuti manusia, akhirnya kita ikut arus. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang tidak tepat. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan pembacaan kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Syekh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ini, ya, pada pertemuan berikutnya bismillah ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.